Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya mahasiswi dari IAIN Langsa dalam Prodi PGMI Unit 1 semester 3. Kali ini saya akan menyelesaikan suatu tugas dari mata kuliah, yaitu Bimbingan Belajar dan Konseling SD atau MI, dengan judul Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Istilah yang berkaitan dengan pendidikan khusus sangat banyak. Beberapa di antaranya mungkin sudah pernah kita dengar. Misalnya istilah luar biasa merupakan suatu istilah yang sangat akrab dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Terutamanya yaitu digunakan secara resmi. Istilah pendidikan khusus, keluarbiasaan merupakan kata benda yang berasal dari kata sifat, yaitu luar biasa. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi di sini digunakan istilah pendidikan khusus. Kebutuhan khusus ini dimaknai sebagai kebutuhan yang khas dari setiap anak, terkait dengan kondisi fisik, emosional, sosial, mental, atau juga kecerdasan dan bakat istimewa yang dimilikinya. Klasifikasi anak dengan kebutuhan yang khusus. Yang pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa, cerdas, dan anak yang tingkat kecerdasannya itu rendah, dan disebut juga dengan tunagrahita. Yang kedua, ada kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluarbiasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau juga indera, yaitu terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, ada kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar, gangguan komunikasi, dan yang keempat, ada kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku seperti penyandang gangguan emosi, itu termasuk juga autis. Dan yang terakhir yaitu kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda, disebut dengan tunaganda. Jenis-jenis kelainan di bawah normal adalah yang pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra di sini berarti kurang penglihatan. Sejalan dengan makna tersebut, istilah ini dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi kelihatan itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penyandang tunanetra ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari mereka yang kelihatannya berfungsi secara normal. Jadi, di sini guru harus mampu mengidentifikasikan gangguan penglihatan yang dialami oleh anak tersebut. Di samping itu, guru juga harus waspada terhadap anak-anak yang menunjukkan perilaku yang disebabkan oleh gangguan penglihatan tersebut, atau perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan. Yang kedua, ada tunarungu. Istilah tunarungu ini dikenal bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, mulai dari yang ringan sampai ke yang berat. Gangguan ini dapat terjadi sejak lahir atau juga merupakan bawaan, dapat terjadi setelah kelahiran. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan anak yang mengalami pendengaran ini adalah anak tuli. Namun, istilah anak tuli ini hanya merupakan salah satu klasifikasi dari gangguan pendengaran. Karena itu, guru di sini diharapkan mampu mengidentifikasikan keberadaan anak-anak ini sehingga bantuan dan layanan khusus bagi mereka. Yang ketiga, ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini dalam bahasa Inggrisnya disebut communication disorder. Merupakan gangguan yang sangat signifikan oleh kemampuan ini untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ini ada tunagrahita. Tunagrahita ini sering kita dengar cacat mental, yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukur yang sering digunakan yaitu tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Kemudian yang kelima, ada tunadaksa. Tunadaksa ini secara harfiah yaitu cacat fisik. Oleh karena itu, kecacatan ini anak tersebut tidak dapat menjalankan fisik secara normal.
anak yang kakinya tidak normal karena poli atau anggota tubuhnya yang telah diamputasi karena suatu penyakit dapat dikelompokkan pada anak tunadaksa. Kemudian ada tunalaras. Tunalaras ini digunakan sebagai dari behavior, yaitu gangguan yang muncul pada anak-anak ini merupakan gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, seperti mencabik-cabik pakaian, atau sering memukul-mukul kepala, suka menyerang teman-temannya, dan termasuk juga dalam kelompok ini adalah anak yang penderita autistik, yaitu anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dan membahayakan. Contohnya seperti memukul-mukul secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nisa. Saya akan menyampaikan hasil resume dari mata kuliah Bimbingan Belajar dan Konseling Islam, yaitu dengan judul Layanan Kegiatan Ekstrakurikuler. Pengertian ekstrakurikuler ini adalah kegiatan tambahan di luar struktur program pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran untuk memperkaya dan memperluas wawasan dan juga kemampuan atau skills dari peserta didik tersebut. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini yang pertama menyediakan dan menyalurkan sejumlah kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mengapresiasikan diri mereka dan mengekspresikan diri mereka secara bebas melalui kegiatan mandiri atau juga kelompok. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan etika dan akhlak. Manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah yang pertama, peserta didik terlatih dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, peserta didik terlatih dalam perencanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, dapat melatih diri bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan yang keempat, dapat melatih diri bagaimana mereka berinteraksi dengan kegiatan yang ada di luar sekolah. Yang kelima, dapat melatih keterampilan untuk dapat dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu melatih diri bagaimana cara menghargai orang lain, baik ditinjau dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini, dari beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di sekolah, yaitu ada kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat dari mereka sendiri. Bentuk kegiatan tersebut adalah dari bentuk individual, yaitu artinya kegiatan ekskul yang dapat dilakukan secara individu, seperti contoh yang melukis, menyanyi solo, dan lain-lain. Bentuk kelompok yaitu kegiatan tersebut dilakukan secara kelompok, tidak secara sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk melaksanakannya, seperti bermain voli dan yang lainnya. Klasikal yaitu ekskul yang dilakukan secara klasikal. Contohnya, masing-masing kelas memiliki kegiatan yang spesifik yang berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Seperti contohnya, kelas A memiliki program untuk mengunjungi panti jompo, sedangkan kelas B memiliki program untuk mengunjungi panti asuhan anak yatim. Dengan demikian juga bentuk ekskul mereka itu disesuaikan dengan program yang mereka miliki dari masing-masing kelas. Kemudian ada gabungan antar kelas. Ekskul ini lebih efektif dilakukan secara gabungan, seperti kegiatan pencerahan, narasumber, atau juga seperti bagaimana cara kita membuat karya-karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu lapangan. Lapangan ini adalah tempat ekskul ini di mana model di dalam sekolah. Dilakukan ekskul ini di luar sekolah dan juga di lapangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.